Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1, dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura B.J. Lee bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi, SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini di minggu pertama bulan September tahun 2021 kembali kita memperoleh kesempatan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan.
Mengapa harus bersyukur? Dalam kitab Amos 8 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan ada saatnya orang mencari firman Tuhan, tetapi mereka sudah tidak mendapatkannya lagi. Jadi Nabi Amos memberitahukan kepada bangsa Israel waktu akan datang, tetapi harus diketahui waktu akan datang tersebut telah terjadi di waktu lampau. Jadi nubuatan di waktu lampau yang sudah digenapi. Ketika Nabi Amos mengucapkan nubuat ini, bangsa Israel memiliki banyak nabi dan banyak kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi setelah mereka masuk ke pembuangan di Babel, dan hanya sejumlah kecil orang yang kembali dari pembuangan ke tanah air, mereka sudah tidak memiliki nabi lagi. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup setelah Nabi Maleaki, mereka tidak memiliki nabi lagi selama bertahun-tahun. Allah sama sekali tidak berbicara selama 400 tahunan. Jadi 400 tahun sunyi, 400 tahun masa keheningan, 400 silent years. Sepertinya apa yang diucapkan Nabi Amos juga terjadi sekarang ini. Bedanya sekarang ini tetap ada khotbah. Pertanyaannya adalah, apakah khotbah-khotbah yang kita dengar itu selalu merepresentasikan suara Allah? Belum tentu. Banyak khotbah yang bisa kita dengar sekarang ini khotbah motivasi, khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang memuaskan keinginan telinga, bahkan ada khotbah kesaksian. Jadi mulai dari pertama khotbah sampai selesai itu semuanya kesaksian. Warga kerajaan, yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan, yang adalah firman kebenaran, firman Tuhan yang murni, yang akan membawa kita mengerti kehendak Tuhan dan rancangannya. Oleh sebab itu, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau dengar khotbah, jangan langsung diterima mentah-mentah. Uji dulu. Sekarang ini kalau kita sudah dapatkan sesuatu yang kelihatannya baik, kemudian kita share. Ayo diuji dulu. Apakah sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab? Nah, jika masih ada yang ragu, tanyakan kepada kami ya. Di sini ada Pak Andreas, Pak Ong ya, ada saya. Kalau memang firman Tuhan yang kita dengar, khotbah-khotbah yang kita dengar itu baik, pegang itu, kata Paulus. Tidak baik, jangan dipegang, buang. Nah, itu nasihat dari Paulus ya. Jadi sekali lagi, ayo kita sungguh-sungguh pada saat pagi hari ini, kita terima setiap firman Tuhan yang daripada Tuhan. Ya, sebelumnya kita masuk lebih dalam lagi, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami terbuka, dan kami boleh mengerti apa yang disampaikan, dan biar Roh Kudus Engkau mencengkram kami, pada akhirnya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluarga kerajaan Miles Monroe, ya, kita sudah tahu dia adalah seorang penginjil dari Bahama, seorang pendeta, ya. Bahkan sudah ditabiskan sebagai profesor dalam bidang pengajaran kerajaan Allah. Dia juga seorang penulis, ya, seorang pembicara dan konsultan kepemimpinan. Beliau mendirikan dan memimpin Bahama Faith Ministry International, dan juga ada satunya lagi yaitu Miles Monroe International. Sebelum almarhum, ya, beliau meninggal tahun 2014 bulan November dalam sebuah kecelakaan pesawat. Miles Monroe ini setiap tahunnya pasti diundang Rock Ministry ya ke Bali untuk menyampaikan firman Tuhan, seminar-seminar, biasanya di dalam Kingdom Leadership Conference setiap tahunnya. Beliau menulis sebuah quote, sebuah kutipan yang berbunyi, "The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose." Artinya apa?
Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian, tetapi sebuah kehidupan tanpa tujuan. Nah, mengapa kematian atau ketika orang percaya meninggal dunia itu bukan sebuah tragedi? Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka pulang ke rumah Bapa. Selamanya bersama dengan Bapa, selamanya bersama dengan Tuhan. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan. Di sana tidak ada dosa. Kematian, perkabungan tidak ada lagi. Yang ada itu cuma sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu bukan tragedi, apalagi tragedi terbesar. Bukan. Justru tragedi terbesar terjadi ketika kita masih hidup di atas bumi ini dan kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Mark Twain juga pernah menulis sebuah quotes-nya. Dia berkata, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you found out why." Artinya, 2 hari yang paling penting dalam hidupmu adalah hari di mana Anda dilahirkan dan hari di mana Anda menemukan atau mengetahui mengapa, untuk apa Anda dilahirkan. Apa tujuan kita berada di atas bumi ini? 2 quotes atau 2 kutipan ini boleh saya katakan memiliki keserupaan. Quotes dari Miles Monroe maupun Mark Twain, yaitu berbicara mengenai tujuan hidup. Warga kerajaan, tujuan hidup kita ini jauh lebih besar daripada prestasi yang telah kita capai. Apa yang telah kita capai sampai sekarang ini? Mungkin besar, tetapi tujuan hidup kita itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita capai. Karir kita, kesuksesan secara keuangan, ya, jabatan yang kita pangku, ya, bahkan ada orang yang mencari yang namanya financial freedom, financial independence. Tujuan hidup kita itu lebih besar dari kebahagiaan kita, kesehatan kita, bahkan keluarga kita. Dan pencarian tujuan hidup ini telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Mengapa? Karena manusia memulai dengan starting point, ya, starting point-nya yang keliru. Memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu dengan berfokus kepada diri mereka sendiri. Apakah hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita juga? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri kita sendiri. Apa yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apa yang menjadi goal untuk masa depanku? Apa yang harus aku lakukan supaya aku menjadi orang yang sukses? Bagaimana supaya aku bisa menjadi kaya raya? Dan bla 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 bla. Dan semua yang saya sebutkan tadi, itu hanya memusatkan perhatian pada aku, dan aku. Dan memusatkan perhatian pada diri sendiri, itu tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Ya, tidak usah jauh-jauh. Untuk ibadah kepada Tuhan saja, banyak orang Kristen itu berpusatkan pada diri sendiri. Datang kepada Tuhan hanya untuk meminta sesuatu yang mereka inginkan. Tuhan berkati aku. Tuhan, aku perlu rumah. Tuhan, aku butuh mobil. Tuhan, berikan aku pekerjaan yang income-nya besar. Kalau doanya tidak dikabulkan, marah dan kadang mengancam akan meninggalkan Tuhan. Kalau boleh saya sebut, itu adalah spirit of paganism. Spirit penyembahan berhala. Jadi manusia memperalat Tuhan untuk kepentingan mereka, untuk kesuksesan mereka, supaya bisa kaya, supaya apa yang diinginkan tercapai dan berhasil. Jadi orientasi hidupnya hanya pada untuk kepentingan diri sendiri. Dan tidak pernah tahu apa makna daripada ibadah yang sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan tujuan hidup. Bila kita hanya memusatkan perhatian pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya. Warga kerajaan, bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri.
Jadi kita tidak mengetahui untuk apa kita diciptakan. Kalau kita ingin mengetahui mengapa kita diciptakan dan ditempatkan di planet bumi ini, dan itu bukan sebuah kebetulan. Dan apa tujuan? Kita harus memulainya dengan Allah, Sang Pencipta kita, dan segala yang ada. Semua yang sudah diciptakan. Kita semua dilahirkan oleh tujuannya, dan kita semua dilahirkan, kemudian kita diciptakan untuk tujuan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang tujuan hidup kita. Kita sudah belajar minggu lalu mengenai My Destiny. Ibu Lili sudah mengajar kita tentang tujuan hidup kita. Salah satu tujuannya adalah menjadi seperti Kristus. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar tujuan hidup lainnya. Kalau kita membaca di dalam buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, salah satu tujuan hidup yang lainnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pagi hari ini kita akan belajar tentang berbuah, menyenangkan hati Tuhan dengan berbuah bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki tanaman buah, dan ketika pohon itu berbuah, kita pasti merasa senang. Ya, di depan rumah beberapa waktu yang lalu, kami menanam pohon pepaya, dan ketika mulai berbuah, wah, rasanya senang sekali, menikmati hasil daripada pohon pepaya yang kita tanam. Begitu juga dengan hidup kita, kalau berbuah, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini merupakan tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan dengan berbuah banyak. Jadi tema renungan pada saat pagi hari ini yang akan disampaikan adalah fruitful. Fruitful artinya berbuah banyak, ya, subur, produktif, bermanfaat, atau menghasilkan keturunan. Warga kerajaan tahu bahwa perintah pertama yang diberikan Allah kepada manusia di dalam kitab Kejadian, itu ada di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya, di sana firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan bla 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 bla. Dan ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana disebutkan apa? And God blessed them, and God said unto them, be fruitful. Jadi hidup yang terbaik yang dapat dijalani manusia ialah hidup berbuah bagi Tuhan. Kerinduan utama Tuhan adalah kita berbuah banyak, bear much fruit. Ya, perhatikan, kehidupan yang berbuah itu bukan sekedar beragama Kristen. Ingat itu, di KTP ada tulisan agama apa? Kristen. Itu bukan tanda atau indikator seseorang sudah berbuah. Rajin ke gereja sekalipun, itu masih perlu dipertanyakan. Aktif melayani atau menampilkan diri dengan tanda-tanda atau atribut Kristen, pakai kalung salib, kemana-mana bawa Alkitab, itu tidak menjamin seseorang itu berbuah. Kehidupan yang berbuah bagi Tuhan, itu berarti bukan hanya baik di hadapan manusia, ingat itu. Namun juga hidup yang membawa kesukaan dan kesenangan bagi Tuhan. Karena di luar masih ada orang-orang yang berusaha berbuat baik untuk menyenangkan manusia, tetapi demi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya sering mendapatkan di media sosial banyak orang yang mengupload konten-konten yang berisi kebaikan mereka dengan memberi sesuatu kepada orang lain di tempat umum. Kemudian mereka shoot itu kepada orang yang miskin mungkin, ya. Ada yang penjual asongan, kemudian dikasih uang, semua makanan atau apa yang dijual itu dibeli semua dan diberikan uang yang banyak. Dengan maksud supaya apa?
Apa yang mereka upload itu bisa viral, supaya mereka dipuji. Warga kerajaan yang dikehendaki Tuhan tidak saja tampak baik dan benar di hadapan banyak orang, namun juga kudus ya. Kalau di hadapan Tuhan itu kudus, lurus. Tidak ada motivasi yang tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri, supaya dipuji, di-like, dan lain sebagainya. Jadi, kehidupan yang berbuah berarti memiliki kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi, saya rindu pada saat pagi hari ini, kita boleh banyak berbuah lebat. Tapi ingat, berbuahnya itu memiliki arti kehidupan yang bermanfaat. Kehidupan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi jangan lupa, apa yang kita lakukan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar bagaimana kita bisa berbuah lebat. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita akan membaca di dalam Roma 7 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Mati bagi hukum Taurat itu artinya kita tidak lagi menjadikan hukum Taurat itu sebagai dasar kebenaran kita, ya, karena tidak mungkin kita bisa melakukan hukum Taurat, ya, karena perintah dalam hukum Taurat itu bukan cuma 10, tetapi ada 613 dan merupakan mata rantai. Kalau gagal satu ya batal semua. Nah, jadi mati bagi hukum Taurat artinya kita tidak lagi menjadikan hukum Taurat sebagai dasar kebenaran kita. Tetapi kebenaran kita itu berdasarkan kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Warga kerajaan, langkah pertama sebagaimana disebutkan di dalam Roma 7 ayat 4 tadi, ialah kita harus menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya itu adalah pintu gerbang kita terhubung dengan Kristus. Kita jangan stuck di sana. Langkah selanjutnya, kita harus menjadi milik Kristus. Kita harus menjadi miliknya. Hanya dengan cara demikian, Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan kita makin serupa dengan Kristus, yang adalah teladan kehidupan yang baru. Ada orang yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak mau menjadi miliknya. Kok bisa? Nanti saya akan ceritakan kesaksian teman saya. Ya, ketika teman saya itu berada di Philadelphia, di Amerika. Ya. Dan kita akan belajar apa tanda orang yang telah menjadi Kristus. Tandanya apa sih kalau saya, ya, kita semua menjadi milik Kristus. Kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 24. Di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya mempunyai seorang teman, sekarang sudah almarhum. Ya, ia pernah bekerja di kota Philadelphia di Amerika. Ternyata di kota tersebut banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di sana, dan kebanyakan ilegal. Tidak sedikit di antara mereka yang ke sana untuk mendulang dolar, ya, untuk cari duit. Dolar waktu itu kan tinggi nilainya, ya. Mereka berangkat ke sana itu tidak bersama dengan pasangan mereka. Ada yang berangkat cuma suaminya saja, ada yang juga berangkat, ya, tapi cuma istrinya saja. Dan di sana mereka kesepian. Komunikasi dengan pasangan mereka hanya via telepon saja. Zaman dulu belum ada video call, WA, Telegram, dan lain sebagainya. Belum ada. Akibatnya,
Banyak di antara mereka yang melakukan perzinahan. Mereka kumpul kebo. Dan lebih parah lagi, saya dapat cerita dari teman saya. Ya, mereka ini orang-orang Kristen yang bekerja di sana. Sudah ilegal, di sana berzina lagi. Padahal mulutnya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Setiap hari Minggu ke gereja. Tapi berangkatnya sama siapa? Pasangan-pasangan kumpul kebo itu. Mereka ke gereja bersama-sama sambil gandengan tangan masuk gereja. Mereka percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak menjadi milik Kristus. Karena Alkitab sudah berkata dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saya berpikir seperti itu tidak menyalibkan daging ke gereja sekalipun, tapi mereka tetap tinggal di dalam hawa nafsu dan keinginan yang menyakitkan hati Tuhan. Masih belum menjadi milik Kristus dan tidak bisa berbuah bagi Kristus karena masih tinggal dalam dosa. Menjadi milik Kristus artinya hidup yang tidak lagi berpusat pada keinginan diri sendiri dan mengutamakan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi milik Kristus, warga kerajaan, kita tidak perlu untuk berusaha keras, bahkan mati-matian untuk berbuah bagi Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi milik Kristus, dengan sendirinya, secara otomatis, automatically, buah itu akan muncul. Gak perlu dengan usaha yang dengan kekuatan diri sendiri. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka dengan sendirinya kita akan berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 5 di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam dia, menjadi milik Yesus, manunggal dengan Yesus, ia berbuah banyak, automatically. Di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada tahun 1971, David Vetter lahir ke dunia. Dan hanya selang 20 detik setelah dia lahir, David dimasukkan dalam sebuah ruang isolator. Ini steril ini. Ya, ruang isolator steril berbentuk gelembung. Dan anak ini terlahir dengan kondisi mengidap penyakit gangguan. Ya, penyakitnya ini gangguan sistem imun yang diakibatkan oleh kelainan genetik ya. Dan tahun 83 keluarga Vetter ya dan tim dokter itu memutuskan melakukan operasi cangkok sumsum tulang belakang untuk David. Dan diperkirakan ada harapan yang besar atas operasi yang akan dilakukan. Dan juga diperkirakan David bakal bisa keluar dari ruang gelembungnya. Dan apa yang terjadi kemudian? Beberapa bulan setelah operasi itu dilakukan, David jatuh sakit. Ia demam, kemudian diare dan mimisen ya, keluar darah dari hidungnya. Dokter mendiagnosis David mengidap kanker yang menyerang sistem imun. Akibat kondisinya tersebut, dokter menyarankan agar David dikeluarkan dari ruang gelembung dan menjalani perawatan yang intensif. Untuk pertama kalinya, ibu daripada David itu berhasil memegang David sekaligus terakhir dalam hidupnya. David meninggal pada usia 12 tahun. Selama di dalam gelembung, David Vetter aman. Tetapi ketika keluar dari gelembung, imunnya diserang berbagai bakteri dan virus, dan akhirnya meninggal. Dari cerita atau ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ya, seperti David Vetter, selama kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, kita menjadi milik Yesus, manunggal dengan Yesus, kita aman dan berbuah banyak.
secara otomatis, automatically. Sekali lagi, di luar Yesus, bukan milik Kristus, kita tidak dapat berbuat apa. Jadi supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus menjadi milik Yesus. Menjadi milik Yesus, maka seseorang harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Kita harus berbuah. Bagaimana kita harus berbuah? Kita harus menjadi milik Yesus. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Dengan sendirinya buah itu akan muncul secara otomatis, automatically. Ya, itu yang pertama. Dan kita akan melihat hal yang kedua. Kita akan membaca di dalam Matius 13 ayat yang ke-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan. Sebaliknya, ada juga orang yang sesudah mendengar kabar baik itu, mengerti dan berbuat seperti yang disampaikan kabar itu. Mereka seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Mereka bertumbuh dan banyak hasilnya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Baik, yang kedua, supaya kita bisa berbuah, benih itu harus ditanam di tanah yang subur. Benih yang ditanam di tanah yang subur itu memiliki arti hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan yang diterimanya. Mengerti, saya sudah pernah menjelaskan tentang Suni Emi, dan kemudian berbuat sesuatu atau seperti apa yang disampaikan firman tersebut, menjadi pelaku firman Tuhan. Maka mereka akan bertumbuh dan kemudian apa? Berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, di dalam terjemahan BIMK di sana disebutkan, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Jadi, misi Paulus dan Silas untuk membawa Injil masuk ke benua Eropa itu banyak mengalami kesulitan. Ya, jadi kalau kita melihat, ya ada petanya. Mereka pertama masuk ke Filipi, kemudian mereka pindah ke Tesalonika, dan terakhir sampai di Berea. Jadi ada 3 jemaat berdiri pertama ya di Eropa itu, yaitu Filipi, Tesalonika, Berea. Keadaannya itu hampir sama, yaitu ketiga kota ini terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, ya semestinya mereka lebih mudah menerima Injil, karena orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan bahwa akan datang seorang Mesias untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Lebih mudah. Maka waktu Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Tesalonika dan Berea, banyak orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, tidak sedikit juga mereka yang menolak. Karena Paulus memberitakan bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, berita tentang Mesias mati itulah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa Mesias yang akan datang sebagai raja itu akan memulihkan Israel secara fisik, bukan secara rohani. Itu pemahaman yang keliru. Kalau kepada orang Yunani,
Kita tahu bahwa orang Yunani itu pikiran mereka, baik itu pikiran dan juga hati mereka itu dipenuhi dengan ajaran-ajaran filsafat. Maka apa yang masuk akal baru mereka mau percaya. Nah, sekarang Paulus memberitakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, maka harus ada seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Maka sebenarnya sangat sulit bagi mereka untuk percaya kepada Injil. Tetapi puji Tuhan, di ayat yang 12 di sana dicatat, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ini adalah hal yang ajaib. Saya yakin itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya. Dan akhirnya berdirilah gereja di Berea. Bisa dikatakan untuk penginjilan di Berea, orang-orang yang percaya kepada Allah adalah orang dari golongan yang menengah ya, yang menengah ya. Mereka suka firman Tuhan. Mereka adalah orang yang bijaksana, pandai membaca situasi. Kalau kita baca secara keseluruhan, ketika ada hasutan dari orang-orang Yahudi dari Tesalonika, ya, dari Tesalonika, Paulus berangkat ke Berea. Tetapi yang dari Tesalonika, orang-orang Yahudi itu tetap ikuti Paulus ke Berea, ya, dan berusaha untuk menghasut orang-orang yang ada di Berea. Nah, ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika itu mereka datang kepada Paulus, maka mereka menghindar dari perselisihan. Mereka suruh Paulus, sudah menyingkir aja dari Berea. Kehidupan rohani orang-orang di Berea itu sangat berbeda dengan kehidupan agama orang-orang Yahudi yang lain pada zaman itu. Di tengah berbagai ajaran para guru, para rabi Yahudi, ada berbagai ritual agama dan berbagai peraturan yang telah dirumuskan dari berbagai aliran. Ya, kita tahu zaman dulu ada Farisi, ada Saduki. Orang Yahudi di Berea justru memilih pendekatan yang terbaik menurut saya, yaitu mereka menyelidiki kitab suci secara langsung. Kalau dengar khotbah, mereka nggak langsung percaya. Mereka menyelidiki kitab suci secara langsung. Ya, mereka membaca pada saat itu kitab suci itu masih berupa salinan gulungan kitab-kitab perjanjian lama. Ya, bukan pada hari Sabat atau pada hari keagamaan saja, tetapi Alkitab mencatat mereka setiap hari menyelidiki Alkitab. Jadi mereka tidak pernah langsung menerima pengajaran dari para guru, para pengkhotbah. Sebaliknya, mereka memeriksa secara teliti, secara cermat. Ya, mereka juga mungkin pernah mendengar nasihat dari Paulus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mereka adalah orang kritis untuk menemukan kebenaran yang utuh dan murni setiap hari. Nah, dalam konteks kehidupan bergereja sekarang ini biasanya jemaat ya dianjurkan untuk membaca Alkitab dan renungan harian sebagai konsumsi setiap hari. Ya, dari Rock Malang ada Viva, Firman Fajar yang terbit jam 4 pagi ya, setiap jam 4 pagi di YouTube. Ada Mordev, Morning Devotion, dan juga ada Kingsword ya, ada renungan harian dan pembacaan Alkitab. Itu memang baik. Tetapi jika kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di Berea, kita masih belum apa-apa. Ya. Kata menyelidiki, bahasa aslinya adalah anakreino. Bukan anaknya Rino ya, bukan. Anakreino. Dan anakreino itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekedar membaca Alkitab dan merenungkan. Saya selidiki, ya, ternyata anakreino itu memiliki arti yang pertama, to investigate, menyidik, melakukan penyidikan. Specifically in a forensic sense of a judge to hold an investigation. Khusus dalam pengertian forensik, seorang hakim untuk mengadakan penyidikan. Kalau sampai seorang hakim mengadakan penyidikan, di dalam pengertian forensik lagi, itu bukan sesuatu yang main-main.
Itu sangat cermat dengan bukti-bukti yang ada, bahkan sering tes DNA dan lain sebagainya. Jadi sebuah penyelidikan atau penyidikan yang sungguh-sungguh teliti dan cermat. Yang kedua, mempunyai arti to interrogate, interogasi. Seperti seorang detektif atau seorang polisi menginterogasi seorang terdakwa atau seorang saksi. Jadi dalam sekali apa yang mereka kerjakan. Mereka menyelidiki seperti seorang hakim sedang melakukan penyidikan. Baik itu juga seorang detektif, seorang polisi yang menginterogasi terdakwa atau saksi. Dan yang terakhir adalah to judge of atau estimate, determine the excellence of defect of any person or thing. Artinya menentukan keunggulan atau kerusakan cacat baik atas manusia atau barang. Warga kerajaan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada minggu ini. Tuhan mau Alkitab atau firman Tuhan itu bukan sekedar dimiliki dan kemudian diberi sampul atau kemasan yang indah. Namun juga harus dibuka dan dipelajari, diselidiki isinya. Anakrino. Bagi kita yang memiliki aplikasi Alkitab di gadget, ayo dibaca, dipelajari, diselidiki. Ada banyak aplikasi yang akan membantu kita untuk menafsirkan, ya, ada penafsiran Alkitab dan lain sebagainya. Menyelidiki kitab suci ini dibutuhkan ketelitian, kecermatan, bahkan kehausan akan kebenaran yang murni. Orang yang nggak haus akan kebenaran, baca saja nggak mau, apalagi suruh untuk meneliti, nggak mungkin. Dan kita perlu bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa terlibat di dalamnya. Memang bukanlah hal yang mudah. Namun yang pasti, seperti yang dialami jemaat Berea, mereka yang menyelidiki firman Tuhan dengan cara yang benar, mereka tampil menjadi jemaat yang lebih baik hatinya dibandingkan dengan jemaat-jemaat Tuhan lainnya di Filipi maupun di Tesalonika. Itulah buah yang akan muncul ketika kita memiliki hati yang terbuka, secara teratur dan konsisten menyelidiki kitab suci, mengerti suni emi, dan kemudian kita melakukan. Benih yang ditanam di tanah yang subur akan tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya akan berikan sebuah quotes dari anonim, ya. Di sana disebutkan seperti ini. The Bible is the only book whose author is always present when one reads it. Artinya apa? Alkitab adalah satu-satunya buku yang penulisnya selalu hadir ketika seseorang memiliki kerinduan untuk membacanya dan anekrino, menyelidikinya. Roh Kudus akan memimpin kita. Semua itu akan dibukakan kepada kita ketika kita memiliki hati yang haus akan firman Tuhan, memiliki kerinduan untuk membacanya dan menyelidikinya. Dan hadiratnya itu yang akan membawa kita berbuat lebat. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah masuk ke poin yang kedua tadi, yaitu tanah yang subur ketika ditanami benih itu akan menghasilkan buah yang baik, ya. Dan kita akan masuk yang poin yang ketiga. Kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Di sana disebutkan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Warga kerajaan, hal yang ketiga, supaya kita bisa berbuah, kita harus dibersihkan. Ya. Cara membersihkan ranting yang berbuah itu adalah dengan mengurangi daun-daun, ya, membuang hama-hama, ada jamur, tumbuhan parasit yang melekat padanya, itu dibuang.
Dan dibersihkan itu berbicara mengenai proses. Mau berbuah, kita harus menjalani proses demi proses. Proses pasir di dalam kerang menjadi mutiara itu dibutuhkan waktu 5-6 tahun. Sakit, si kerang itu sakit. Tapi butir mutiaranya itu mahal. Kita tahu bahwa arang dan intan, areng-areng, itu tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon. Bedanya, intan itu sudah mengalami proses di dalam bumi, ya, kedalamannya ratusan kilometer dengan suhu 900 sampai 1300 derajat Celcius dengan tekanan yang cukup besar, yaitu 45 hingga 60 kilobar selama jutaan tahun. Dan kita tahu bahwa harga arang satu kresek itu ya 5.000, 10.000-an. Tetapi harga intan yang pernah ditemukan di Afrika Selatan dengan bobot sekitar 3.000 sekian karat, itu harganya itu ditaksir hampir 4 triliun. Jadi kita bisa bedakan, ya, yang diproses dan yang tidak diproses. Yang diproses itu ya kurang berharga atau tidak berharga. Yang diproses itu sangat berharga. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai proses. Sudah terlalu sering kita membahasnya. Tetapi saat pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah contoh yang terakhir, yaitu Yusuf. Kita tahu Yusuf diproses mulai masa masih remaja sampai dewasa. Ujian-ujian yang dialaminya, ada pit test, di mana ia dilemparkan ke sumur, kemudian dia dijual ke Mesir. Ada room test, ia difitnah oleh istri Potifar. Ada prison test, dia dilemparkan ke penjara setelah difitnah. Kemudian dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Kemudian ia juga dilupakan. Dan proses demi proses dijalani, akhirnya ia menjadi orang kedua di Mesir. Dan apa nubuatan Yakub kepada Yusuf? Lihat di Kejadian 49 ayat 22. Di sana, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yusuf seperti pohon yang berbuah lebat di tepi mata air. Cabang-cabangnya menaungi tembok. Jadi orang yang melalui proses demi proses, itu akan berbuah lebat. Seperti siapa? Yusuf. Oleh sebab itu jangan takut kepada proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Supaya pada akhirnya kita menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita dapat berbuat banyak. Seperti Yesus yang telah berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau berbuah warga kerajaan? Ayo menjadi milik Kristus. Bukan cuma percaya, tetapi menjadi milik Kristus. Tandanya apa? Telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Tidak mudah. Tetapi itu adalah bagian dari proses kehidupan. Yang kedua, memiliki hati yang rindu akan firman Tuhan. Membaca, menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Anakreino, menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti orang percaya yang ada di kota Berea. Dan yang terakhir, siap untuk diproses. Seperti Yusuf dan tokoh Alkitab lainnya. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang seperti itu, mereka akan berbuah lebat bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa sebagai orang percaya kami memiliki tujuan hidup menjadi serupa dengan Yesus. Dan hari ini kami belajar supaya hidup kami berbuah bagi Engkau dan menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah tahu kuncinya bahwa kami harus
percaya dan menjadi milik Kristus. Kemudian kami harus menaruh firman Tuhan, menyelidiki, dan menaruh di dalam hati kami, memperkatakan dan kami melakukannya. Dan terakhir ketika proses itu datang, kami tahu itu adalah cara Tuhan, di mana kami boleh berbuah untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lagi Tuhan datang dengan hati agar kami seluruh warga kerajaan ini makin berbuah lebat. Terima kasih kami sudah masuk sebagai milik-Mu. Sekarang biarlah Roh Kudus menolong kami juga untuk kami bisa anak reno. Dan kami menyiapkan hati, jiwa, dan roh kami ketika Tuhan mengizinkan kami masing-masing untuk diproses. Berikan kami hati yang teduh untuk itu dan siap untuk semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman yang hidup. Biarlah Roh Kudus terus melanjutkan berita itu buat kami, dan kami akan terus tumbuh dan makin lama makin lebat buah-buah kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman. Dan lagi pagi ini Tuhan, satu anugerah yang hebat, kami boleh mengawali bulan September. Setelah Tuhan mengatur demikian ajaib walaupun di tengah pandemi ini. Kami semua terpelihara dengan kuat kuasa. Semua keluarga disehatkan, jemaat disehatkan, dan masing-masing kami walaupun tinggal di tempat kami masing-masing, kami masih dalam jangkauan kasih. Terima kasih untuk bulan Agustus yang telah berhasil kami lewati. Membuka bulan baru minggu pertama, Tuhan mempertemukan kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus pagi ini, di mana tubuh dan darah-Mu akan berkomuni dengan kami, menjadi satu dengan kami. Tolong kami Tuhan, untuk percaya bahwa ini bukan sekedar ritual agamawi, tapi ini adalah peringatan akan Engkau. Untuk mengingat terus kematian sampai Engkau datang kembali. Kami siapkan hati kami, dan kami akan melaksanakan sakramen ini di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami semua yang jadi imam atas diri kami masing-masing, dan Tuhan juga memberkati tubuh-Mu yang ada di tangan kami masing-masing, dan darah-Mu yang sebentar juga akan kami. Terima kasih Bapa, yang siap bersama menikmati sakramen perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa yang memungkinkan untuk kita buka video, ya. Kita sama-sama akan mengangkat tubuh Kristus. Baik, saya tunggu kalau masih ada yang persiapkan. Oke. Tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita siapkan, dan juga darah Kristus, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayakah kita bahwa di tangan kita adalah tubuh Kristus yang mulia itu, yang dipecah-pecahkan dan mengeluarkan bilur-bilur, dan yang oleh bilur-bilurnya itu sakit penyakit kita disembuhkan. Dan oleh bilur-bilurnya itu bukan hanya sakit fisik,
tapi juga sakit-sakit rohani yang lain. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau ada saudara-saudara warga kerajaan yang hari ini tidak dapat meninggalkan ikatan-ikatan lama, itu adalah sakit jiwa. Itu adalah sakit rohani. Maka percayalah, dengan perjamuan kudus dan menikmati tubuh Kristus ini sebentar, dan oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakitmu lepas, segala sakit penyakitmu hilang, apa yang tidak berasal dari Tuhan tercabut semuanya. Dan oleh bilur-bilur di tubuh Kristus, segala sakit penyakit kita menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama kita menikmati tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan yang berisi darah Kristus ke tangan kanan kita, dan kita mengangkat melampaui kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, percayalah, darah Kristus inilah yang menyucikan kita. Darah Kristus inilah yang menghapus dosa-dosa kita. Darah Kristus inilah yang melepaskan kita dari segala kutuk-kutuk hidup yang lama. Dan oleh darah Kristus, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Yang percaya, silahkan menikmati darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini, kami memperoleh pembaharuan perjanjian itu di dalam kami. Dan kami membawa terus kematian-Mu, supaya kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan mengingat terus di dalam hidup kami akan korban-Mu di atas kayu salib dan kematian, maka kami tidak lagi hidup demi diri kami sendiri. Tidak hidup demi daging kami sendiri, tapi kami beroleh kekuatan untuk beralih menjadi hidup bagi Engkau. Meteraikan terus kebenaran ini Tuhan, buat kami semua yang menikmati sakramen ini pagi ini. Kami mengucap syukur untuk belas kasih-Mu yang tetap mempertemukan kami dengan sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur segala berkat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.